menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kami mau hidup, bukan sekedar hidup, tetapi kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang menuntun, kebenaran-Mu yang memerdekakan, kebenaran-Mu yang menyembuhkan, kebenaran-Mu juga yang membuka jalan buat kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, kami mau dengar kebenaran-Mu, urapi kami semua. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk semuanya. Mari kita lihat firman-Nya di dalam kitab Lukas ayat 2. Kita baca ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-46 saja. Saya 41, adik-adik, Bapak Ibu, ayat 42 demikian selanjutnya. Demikian firman-Nya, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah 42, saudara 23. 43 sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. 44. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. 46 bersama 23, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kita berfellowship sejenak, lihat kiri kanannya, berikan senyum dulu yang terbaik. Katakan shalom, haleluya, puji Tuhan. Semuanya sehatkah? Baik? Baik ya, tadi sempat hujan, tapi puji Tuhan sudah terang lagi. Ada beberapa yang izin, tapi di depan saya orang-orang yang tidak tertahan oleh hujan. Demi Tuhan, terus beribadah, luar biasa sekali ya. Appreciate banget, saya sampaikan buat saudara semua. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini akan menjadi serial yang akan kita sama-sama renungkan ke depan. Ini penting sekali. Di sini banyak anak muda. Nanti kita akan belajar kehidupan kita enggak ditentukan oleh apa yang kita alami, latar belakang kita, kehidupan kita enggak ditentukan oleh apa yang kita kerjakan saat ini atau apa yang kita lakukan saat ini. Tetapi kehidupan kita ditentukan, yang terpenting adalah status kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya adalah seperti judulnya hari ini, mampukah kita hidup seperti Yesus hidup? Live like Jesus, artinya adalah hidup serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan selesaikan, tapi 4 poin kayaknya enggak selesai. Tadi pagi 2 kali ibadah hanya bisa 2 poin, tapi enggak masalah. Nanti bisa kita lanjutkan di next week. Saya akan berdiri kembali di tempat ini. Setiap orang pasti punya tokoh idola. Mungkin di sini anak-anak muda tentunya banyak sekali yang punya idola. Mungkin ada artis, ada yang mengidolakan Tukul, ada mengidolakan si Sule, mungkin juga ada mengidolakan si Mandra, mungkin juga ada. Atau mungkin ada di antara saudara yang mengidolakan
tokoh-tokoh politik. Atau mungkin ada yang mengidolakan bisnismen yang hebat-hebat, yang luar biasa. Atau juga ada yang mengidolakan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Ada yang mengidolakan yang badannya gede itu hamba Tuhan, gemuk montok, pendeta Gilbert Tumoindong yang luar biasa sekali kalau khotbah pakai wiu. Ya. Atau mungkin ada yang mengidolakan gembala kita, Pastor Wiryo Hadi. Ya, atau mungkin saya nggak tahu, ada juga yang mengidolakan pendeta Juhardi yang ada di depan ini. Tepuk tangannya sungguh-sungguh apa ngeledek tuh. Ya, mungkin ya, tapi ada juga saya yakin yang kesal sama pendeta di depan ini. Nah, pertanyaannya adalah ini yang penting buat kita semua. Apakah kita salah mengidolakan orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang yang berhasil seperti itu? Buat saya enggak ada yang salah. Ya, tapi yang penting adalah kita ambil itu sebagai sesuatu yang memotivasi kehidupan saudara. Di sini banyak anak muda, perjalanan hidupmu masih panjang ke depan. Engkau perlu panutan, engkau perlu orang yang bisa engkau teladani tentunya. Engkau perlu orang-orang yang menjadi contoh buat kehidupanmu. Bukan berarti maaf yang udah rada umur di tempat ini, tapi saya lihat cuma ada 1-2 sih, termasuk yang ngomong ya. Ya. Tapi kata WHO, pemuda itu sampai umur 70 tahun. Artinya saya 60 hampir juga masih muda ternyata saudara. Puji Tuhan, menghibur diri sendiri daripada nggak ada yang menghibur. Ya, saya mau ngomong apa tadi ya? Aduh, jadi lupa tuh. Ya itu saudara. Ya, nggak salah kita mengidolakan mereka, tetapi perlu kita ingat ya, kalau kita belajar kata idola dalam bahasa Inggrisnya idols, ya nggak heran kalau yang namanya idol itu jadi rame saudara ya. Tapi dalam bahasa Indonesia ini yang perlu kita cermati bersama-sama, kita sikapi dengan benar supaya kita jangan salah mengidolakan seseorang. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan bahwa idola itu bukan idol tetapi berhala-berhala. Kita boleh punya idola, Bapak Ibu, adik-adik semua, tokoh yang kita puja, karena dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa idola itu adalah orang, gambar, patung, atau benda apapun yang kita puja. Nah itu yang dikatakan idola di dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia. Nah ini serupa dengan yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur 115 ayat 8 dan Mazmur 135 ayat 18. Dikatakan bahwa berhala-berhala mereka adalah perak emas buatan tangan manusia. Nah ketika kita menyembah mereka akan menjadi seperti itulah orang yang menyembah mereka. Atau orang yang mengidolakan mereka. Artinya gini, kita boleh mengidolakan mereka. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau kita menempatkan idola-idola kita itu lebih dari Tuhan yang kita sembah. Tidak ada boleh idola yang melebihi Tuhan kita. Tidak boleh ada idola kita yang melebihi Tuhan kita. Nah begitu dong. Amin. Idola sejati kita
harus cuma satu, yaitu siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, firman-Nya di situ dikatakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Nah, saudara dan saya, kita ada di dalam Dia atau di dalam Tuhan. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita ada di dalam Dia. Nah, di situ dikatakan ia wajib hidup. Jadi mengidolakan Kristus, hidup seperti Yesus itu bukan sunnah, saudara. Hukumnya boleh iya, boleh enggak. Ya, tapi wajib. Di situ dikatakan apa? Ya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan bersama saya mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, yang mau katakan amin. Nah, puji Tuhan, doa saya aminnya benar-benar keluar dari hati yang paling dalam, ya, dari lubuk hati yang paling dalam, ya, biar lebih romantis, saudara, khotbahnya pakai lubuk hati segala. Kita itu harus menjadi tujuan utama kita, bukan sekedar mengidolakan, tetapi yang Tuhan mau adalah saudara dan saya, kita semua benar-benar menghidupi Kristus dan kita menjadi serupa dengan Dia. Bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, ya, kita ibadah ini kita udah mengikuti Dia, artinya saudara, ya. Ibadah ya memang harus, saudara, karena firman Tuhan berkata Ibrani 10 ayat 25, janganlah tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, hujan enggak boleh menghalangi kita untuk kita bisa datang ke tempat ini. Saya sedang memberikan penghiburan buat jerih lelah saudara habis hujan ada di tempat ini. Ya. Hujan tidak boleh menghalangi, tapi apakah itu cukup? Ya, itu hanya bagian dari usaha kita untuk menjadi seperti Kristus. Apakah rambut kita harus gondrong seperti Tuhan Yesus? Ya, harus bewokan seperti Tuhan Yesus. Kalau nggak berewokan kan nggak bisa dipaksa, ya. Ya, mau dipanjangin nanti kayak embe jadinya, saudara. Ya, nggak bisa dipaksa, saudara, ya. Apakah kita harus pakai baju daster kemana-mana seperti Tuhan Yesus, pakai sendal nabi yang kayak sendal gunung itu, saudara, kemana-mana, ya, atau kemana-mana jalan kaki, saudara. Kalau sekarang kemana-mana jalan kaki, saya yakin saudara tidak serupa dengan Kristus, tetapi betismu yang akan seperti Thales Bogor. Kan nggak begitu. Tapi yang dimaksud serupa dengan Kristus, gue jadi ke Thales Bogor. Yang serupa dengan Kristus ada karakternya. Katakan karakter. Ya, apa itu karakter? Karakter itu bukan kerak telur, saudara. Karakter itu artinya yang kita omongin itu sama dengan yang kita lakukan. Katakan amin. Karakter, kalau kita mau memiliki karakter artinya keutuhan, saudara. Nggak ada kepalsuan. Ya, di gereja penuh dengan senyum. Ya, ngomongnya sama tetangga kiri kanan, shalom. Dengan penuh senyum. Terima kasih udah balas saya. Shalom. Luar biasa. Kiri kanan bicaranya shalom. Luar biasa, ya. Di gereja penuh dengan sukacita. Tetapi pertanyaannya, kalau di tempat lain, apakah kita penuh dengan shalom? Penuh dengan damai sejahtera. Sama keluarga akur, sama teman akur. Apakah itu juga seperti yang terjadi di gereja? Kalau enggak, artinya belum utuh, saudara. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Tetapi doa saya hari ini, saya yakin ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, doa saya kehidupan saudara dan saya ke depan
nggak lagi sama. Kita akan hidup berbeda. Amin. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Katakan bersama saya, gini-gini juga saya serupa dengan Tuhan. Nah, ya, katakan kiri kananmu, kamu serupa dengan Tuhan. Kok kayaknya ada yang ngeledek sih ke sebelahnya. Ya, kita diciptakan serupa dengan gambarannya, serupa dengan image-nya, saudara. Tetapi sayang karena dosa, karena kesalahan nenek moyang dan kita sendiri, keserupaan kita itu terdistorsi, atau dengan kata lain berkurang nilainya. Ya, tidak seperti rencana Tuhan menciptakan kita. Keserupaannya semakin berkurang. Tetapi saya yakin ketika Tuhan dia hadir ke dunia ini dengan maksud kembali memperdamaikan kita dengan Bapa kita di surga. Dan Tuhan juga ketika dia terangkat ke surga, dia memberikan rohnya, Roh Kudus, roh yang luar biasa, roh yang memampukan kita, saudara dan saya tahu, kita semua tahu kita masih hidup di dalam persoalan, masalah dan segala macam yang bisa membuat kita kecewa dan segala macam. Tetapi saya yakin ketika saudara dan saya hidup kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Ke depan kita enggak sekedar jadi pengikut, enggak sekedar hanya ibadah-ibadahan, tetapi ke depan kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Yesus. Katakan amin. Wajah enggak berubah, body enggak berubah, tampilan depan enggak berubah. Tetapi ada sesuatu yang berubah, yang di dalam. Aminnya kayak enggak pede. Katakan amin. Ya, gini-gini juga dalamnya luar biasa gitu. Katakan, tunjuk diri sendiri, jangan lihat saya. Katakan bersama saya, gini-gini juga luar biasa dalamnya. Tapi jangan ngomong luarnya jelek ya. Enggak pede itu namanya. Saudara ya, kita bisa serupa dengan Kristus. Nah, kita mau belajar hari ini beberapa poin. Apa sih ciri seseorang yang serupa dengan Kristus? Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-49, jawabnya kepada mereka, atau jawab Yesus kepada orang tuanya Maria dan Yusuf. Apa yang dikatakan? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, saya garis bawahi kalimat ini, saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, apakah kamu nggak tahu siapa aku ini? Yesus sedang bertanya kepada orang tuanya, apakah kamu nggak ngerti siapa aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan. Kita nggak keburu aja nyanyi melulu. Apakah kamu nggak tahu aku ini siapa? Artinya gini, Yesus itu tahu siapa dirinya dengan jelas. Pertanyaannya, kalau ini datang kepada kita, apakah saudara dan saya tahu siapa dirimu masing-masing? Yesus sangat tahu. Jadi yang pertama adalah, kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita harus tahu siapa diri kita sesungguhnya. Bukan apa kata orang. Bukan apa kata dunia. Firman Tuhan berkata, kamu adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata,
kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Firman Tuhan berkata banyak sekali hal-hal yang baik tentang saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, kamu adalah pemenang. Kamu orang-orang hebat. Kamu luar biasa. Bahkan kamu lebih dari pemenang. Wuh, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam kehidupan ini kita berjalan sebagai seorang pemenang? Apakah di dalam kehidupan ini kita berjalan bertingkah laku sebagai pangerannya Allah, anaknya Allah? Apakah dalam perjalanan ini kita berjalan sebagai imamat yang rajani atau imam-imam yang melayani Allah? Apakah di dalam perjalanan hidup ini kita berjalan sebagai bangsa yang kudus dan kita mengerti diri kita masing-masing adalah umat kepunyaan Allah? Jawab masing-masing ya. Kok nggak amin sih? Pak, kejauhan Pak, khotbahnya. Nggak apa-apa jauh. Nanti juga dekat saudara. Gue jadi ketawa sendiri. Ketawa lagi. Katakan amin. Nah, saya baca saudara, ya budaya di kerajaan Inggris, saudara. Wah, itu luar biasa sekali. Sampai yang kecil-kecil diurusin. Bagaimana seorang pangeran itu harus berjalan? Ada aturannya, saudara. Enggak boleh berjalan sembarangan. Dengan gaya yang jelek, saudara. Tapi seorang pangeran, seorang ratu, dia harus berjalan dengan gaya yang anggun. Bagaimana mereka tersenyum, tertawa, ada aturannya. Enggak boleh ketawa di depan ngejek kakak, sampai gigi semua kelihatan muncrat. Kayak pendeta yang di depan khotbah. Enggak boleh, saudara. Ya. Kalau di sini ditata seperti itu ketawa, saudara. Enggak boleh kelihatan gigi. Enggak boleh kenceng-kenceng ketawa. Bisa sih, tapi keluarnya dari belakang. Bagaimana mereka membawa tas? Nah, yang ibu-ibu kan, kalau ratu itu bawa tas, saudara. Itu ada aturannya ternyata, saudara. Nanti baca di Google ya, saya nggak usah terangin. Sekarang kan ada Uncle Google kan. Oh, luar biasa. Kiri sama kanan beda, saudara. Maknanya, artinya, saudara. Bagaimana mereka berhadapan dengan orang lain pun. Gestur tubuhnya itu udah ditata. Nah, pertanyaannya, gimana dengan kita? Ketika kita berjalan, katanya kan kita anak-anak Allah, nih saudara ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita berjalan di dalam keseharian kita? Apakah kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sebenarnya adalah warga kerajaan Allah, bukan sekedar warga. Tapi kita adalah anak-anak raja. Kok enggak amin? Saudara dan saya anak-anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya.
Katakan amin. Nah, di situ dalam bahasa Inggris supaya cepat. Tadi pagi saya hanya 2 poin. Nah, dalam bahasa Indonesianya, identitas saudara tidak ditentukan dalam apa yang saudara lakukan atau tidak lakukan, atau apa yang terjadi pada Anda, itu ditentukan di dalam Kristus Yesus. Artinya gini Bapak Ibu, adik-adik. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami satu persoalan yang berat dan rasanya engkau enggak mampu, engkau sedang menghadapi dan sebentar lagi akan mengalami satu kekalahan. Banyak orang ketika sedang alami itu, aduh, percuma punya Tuhan juga. Hidup begini-begini aja. Atau mungkin kau berkata saat-saat ini rasanya engkau terlalu kecil, engkau nggak bisa apa-apa, engkau nggak bisa melakukan sesuatu yang hebat seperti orang lain. Pertanyaannya, mungkin ada juga di saat seperti itu orang dia berkata, aku ini bukan anak raja, aku orang biasa. Padahal firman Tuhan berkata, kamu anak raja. Persoalan kita, masalah kita, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita alami tidak menentukan status kita. Identitas kita ada di dalam Kristus Yesus. Sepanjang kita memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu tidak membatasi kita untuk menjadi anak-anak Allah yang percaya. Katakan, aminnya kurang pede. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Nah, jadi status kita tergantung apakah kita ada di dalam Tuhan. Nah, ini kita pegang aja, saudara. Ya, ke depan ada tantangan persoalan. Kita harus tetap yakin. Saya anak raja. Saya pangerannya Allah. Katakan amin. Nah, ya. Di dalam Alkitab pun ada, saudara, yang ketika di dalam persoalan Gideon ada di satu tempat di mana musuh sedang mengepung mereka, Gideon dan bangsanya. Apa yang dikatakan oleh Gideon? Aku ini paling kecil, aku ini paling muda, aku gak bisa apa-apa, keluargaku paling kecil, kaumku paling kecil, dan segala macam perkataan-perkataan yang mengandung nada pesimisme dia sampaikan. Tapi Tuhan berkata, hai Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Gak tergantung apa yang kita alami. Kalaupun Gideon sedang menghadapi persoalan masalah, tetapi Tuhan tetap berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Musa sama, saudara. Dia dididik di istana, dipersiapkan jadi pangeran. Tapi karena persoalan, dia lari ke gurun 40 tahun tidak melakukan apa-apa. Statusnya sebagai pangeran itu hilang. Dan dia merasa menjadi seperti orang yang gak berarti sampai Tuhan muncul di hadapan dia. Bawa umatku keluar dari Mesir. Tapi karena persoalan, tekanan yang begitu luar biasa, Musa berkata, aku gak fasih lidah. Aku gak mampu. Aku gak bisa. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Itu bicara tentang tongkat otoritas dari surga. Tongkat kerajaan yang dipersiapkan Tuhan. Dan hari ini perkataan yang sama. Mungkin kau berkata, engkau gak mampu. Engkau gak bisa. Engkau gak sanggup.
Kau terlalu kecil. Seperti Tuhan memulihkan Gideon, Tuhan juga mau memulihkan saudara dan saya. Seperti Tuhan memulihkan Musa, Dia juga mau memulihkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan sekali lagi bersama saya, aku anak raja. Katakan kiri kananmu, kamu juga anak raja. Jangan ada yang bilang pret ya ke temennya ya. Tadi pagi saya cerita saudara. Ini untuk sebagai ilustrasi saja saudara ya. Ada seorang yang bernama si Soleh. Siapa? Si Soleh namanya. Gue jadi ketawa sendiri. Ntar ya ceritanya. Ceritanya si Soleh saudara. Sakit kepala gak baik-baik, gak sembuh-sembuh saudara. Ya, dokter udah dikunjungi gak sembuh juga. Akhirnya dia kesel, dia ke Sinse saudara, pengobatan alternatif. Sampailah dia ke Sinse saudara. Nah, begitu sampai Sinse-nya tanya nama, alamat, tinggal di mana, kerja di mana, naik apa, kerja ya gaji, beraudit, kepo juga Sinse-nya saudara. Namanya pasien ya, ditanya apa jawab aja demi kesembuhan saudara. Begitu ditanya udah semua makanan kesukaan, minuman kesukaan apa, si Sinse-nya bilang, yuk lain kali lebih banyak jalan kaki, olahraga lah. Yuk lain kali ya jangan banyak-banyak minum Starbucks. Kopi kekinian jangan banyak-banyak. Minuman yang bersoda-soda janganlah, lebih banyak minum air putih. Lu orang lain kali jangan banyak-banyak makan seafood. Jangan banyak-banyak makan daging. Jangan banyak-banyak makan fast food. Makanlah makanan rumah yang di rumah. Yang sehat, lebih banyak makan sayur-sayuran. Kalau bisa puasalah. Gua tambahin hari ini ya, Senin Kemis puasanya. Ngobatin enggak apa enggak, cuma ngasih pantangan banyak saudara. Nah, si pasien si Soleh bingung. Sinse, saya cuma mau tanya satu, sakit saya apa? Lu enggak sakit, cuma lu enggak tahu diri tanya. Gaji lu kecil bukan apa-apa. Ngopi di mana-mana, di Starbucks, macam-macam, makan mau makan enak, gimana nggak pusing aja kepala lu sakit terus kan. Nah, tahu identitas dalam bahasa sehari-harinya, tahu diri, sederhana. Ada yang nepok sebelahnya, gua bilang juga. Tahu diri lu. Katakan amin. Angkat tangannya bersama saya. Ampuni saya Tuhan. Kalau saya enggak tahu diri. Ya bahasa sederhananya, tahu identitas kita itu tahu diri, saudara. Katakan amin. Ayo ke depan. Ini bahasa resmi. Ke depan, kalau kita tahu bahwa kita anak-anak Allah, ayo kita bertindak sebagai pangerannya Allah. Yuk, kalau kita kerja, kita tunjukkan siapa diri kita. Kita beda dengan yang lain. Amin. Berusaha, kita tunjukkan diri kita. Kita beda dong dengan yang lain. Pelajar, pemuda yang ada di tempat ini, yang masih sekolah, yang masih kuliah, tunjukkan bahwa dirimu adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Kayak amin yang gak pede. Kayak selama ini gak tahu diri. Aduh, untung ada si Sinse tuh ngingetin ya. Yang pertama, kita harus ngerti identitas kita. Yesus tahu, kamu ngerti gak siapa saya?
Saya ini anak Allah. Harus ada di dalam bait Allah. Nanti ya yang ketiga, yang keempat kita akan belajar di sana. Bapak Ibu ya. Penting sekali buat kita bersama-sama. Nah, mengerti ketika kita menyadari bahwa kita serupa dengan Kristus, kita tidak akan mengalami krisis identitas lagi. Nanti saya minta ketika saudara pulang dari tempat ini, punya rumah kan? Ya, pasti di rumah ada cermin ya. Entah yang gede, kalau bisa yang paling gede cari cermin di rumah ya, biar seluruh tubuh kelihatan. Saya berharap semua menghadap cermin dan bertanya kepada seseorang yang ada di hadapanmu, siapa kau? Siapa kau? Jawab. Kalau selama ini mungkin saudara berkata, saya orang kalah, saya orang yang gagal, saya orang yang gak berhasil, dan segala macam. Nanti kau harus berkata di depan cermin, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu orang sukses, kamu orang berhasil. Kita lihat kucing, saudara. Bukan dirinya lagi yang dilihat. Tetapi siapa? Berubah jadi siapa? Kalau singa nggak ada bulunya. Tapi harimau. Kucing, dia memandang dirinya bukan lagi kucing, tapi harimau. Firman Tuhan berkata, kita ini adalah singa dari Yehuda. Katakan jangan begitu ngaca. Meong. Aduh, masa anak Tuhan gitu. Sekarang harus kita ubah. Kita adalah pangerannya Allah. Kita orang hebat. Kita orang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Waktu gua udah mau habis. Nah, yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi ke depan ya, kalau status kita rohani ya tetap rohani. Jangan status rohani ya, kelakuan roh halus, saudara. Sekali rohani tetap rohani. Nah, Bapak Ibu, yang kedua ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Luar biasa. Waktu saya muda, Bapak Ibu, saya ingat di belakang rumah saya ada lapangan badminton. Ya, sederhana, bawahnya tanah, saudara. Garisnya pakai bambu digeprek, saudara. Ya, mungkin ada yang pernah lihat ya, lapangan badminton garisnya bambu, saudara. Ini orang-orang baru semua sih, baru lahir nih. Nggak pernah lihat lapangan badminton kayak gitu ya. Seadanya pokoknya, saudara. Itu kalau musim Thomas Cup, All England, saudara. Luar biasa. Itu yang main itu dari yang muda sampai aki-aki, saudara. Main badminton dengan segala gaya yang luar biasa. Yang saya lihat kadang-kadang centil, ganjen, genit. Dan ya, semangat mainnya luar biasa. Yang aki-aki ya, walaupun dengan tenaga yang seadanya juga tetap semangat, saudara. Nah, pertanyaannya adalah kenapa, saudara? Saya sampaikan ini. Saya nggak dengar tuh dari kampung saya ada yang jadi juara All England, saudara. Baru-baru jadi juara All England, saudara. Nggak ada, saudara. Yang masuk tim Thomas Cup juga nggak ada. Ya, jangankan Thomas Cup lah. Jadi juara di kota Tangerang juga kagak ada, saudara. Pertanyaannya kenapa, saudara? Ya, karena main badmintonnya musiman, saudara. Kalau ada All England, kalau ada Thomas Cup, luar biasa, saudara. Main mereka. Tapi habis itu ya udah hilang lagi, saudara. Nah ya, tapi Tuhan kita luar biasa. Masih kecil, tapi dia begitu mengerti firman Tuhan.
Katakan, sampai alim ulama itu terkagum-kagum dengan kecerdasannya. Pertanyaannya, apakah ujuk-ujuk, saudara? Enggak. Saya yakin Yesus belajar firman lebih dari anak sebayanya. 12 tahun, saudara. Dia belajar lebih dari anak sebayanya. Enggak heran alim ulama begitu terkagum dengan kecerdasannya. Enggak heran dia bertumbuh bukan sekedar dia belajar tetapi menghidupi firman. Atau dengan kata lain, Yesus adalah pribadi yang above average, di atas rata-rata. Firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 41, kalau orang mengajak berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Hari ini pertanyaannya, apakah kita mau above average seperti Yesus? Jangan mengharapkan hasil yang berbeda dengan tindakan yang sama dari hari ke hari. Ini yang ngomong bukan saya, tetapi si kumis, saudara, Albert Einstein. Kalau kita mau jadi pribadi yang berbeda, usaha kita harus beda, kelakuan kita harus beda, belajar kita harus beda, bekerja kita harus beda. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kenapa Habel jadi pribadi yang luar biasa, persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Orang lain membawa persembahan sekedarnya, tetapi Habel memberikan yang terbaik. Kenapa Rut? Seorang Moab. Dia bisa menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Harusnya nggak masuk pilihan. Rut kehidupannya luar biasa. Orang lain nggak suka sama mertua. Tapi Rut begitu setia sama mertuanya. Doa saya di tempat ini, nggak ada yang marahan sama mertua. Yang punya mertua sama yang akan punya mertua, mereka adalah orang tuamu. Kayak aminnya kecengklak di leher. Nah, Ribka kenapa dipilih jadi menantu Abraham? Ketika bujang Abraham butuh minum, saudara, Ribka bukan hanya kasih bujang Abraham minum, tapi 10 unta yang dibawa oleh bujang Abraham itu dikasih minum semuanya. Saya pelajari di dalam Google, saudara. Itu yang namanya unta, kalau udah lama nggak minum, sekali minum bisa 7 galon, saudara. Berapa galon? Kembung dulu. 7 galon, 1 galon itu 1 botol aqua yang gede. 19-20 liter, saudara. Bayangkan 10 unta. Masing-masing 7 galon. Artinya berapa galon, saudara, total? Berapa? Ya, dulu nggak belajar matematika ya. Orang nanya nggak ada yang jawab. Berapa galon? 70 galon dia timba dari sumur. Itu Ribka, saudara. Sekali kerja nggak tanggung-tanggung. Seorang Ribka, kalau di dunia ini kayak Ribka semua, tempat gym nggak laku, saudara. Karena badannya udah gede pasti. Dulu Bu, ember bukan ember plastik, saudara, ember kayu berat, embernya aja berat, saudara. Apalagi ditambah airnya, saudara. Itu yang namanya Ribka, aderai juga kalah kali ya. Katakan haleluya. Nah, makanya ke depan saya rindu saudara dan saya jadi orang-orang yang above average.
Untuk menjadi seorang ahli, saudara, dibutuhkan 10.000 jam. Saya baca, saya lihat di YouTube, saudara, juara tinju dunia, saya lupa namanya, saudara. Padahal baru kemarin lihat, saudara. Itu dia berlatih sehari 8 jam. Udah kayak orang kerja. Sehari 8 jam. Enggak heran. Dia jadi juara dunia. Mungkin yang lain berlatih. Mungkin 5 jam. 4 jam. 3 jam. Artinya bukan karena kita enggak bisa. Tapi yang Tuhan mau. Dibutuhkan lebih effort dari kita. Usaha dari kita. Enggak ada yang amin, enggak apa-apa. Enggak mengurangi jam khotbah saya. Katakan amin. Ya. Nggak ada yang bodoh. Tergantung mau belajar enggak. Nggak ada yang nggak bisa sukses. Tergantung apakah kita mau tetap terus berusaha atau enggak. Kalau kita mau terus berusaha, saya yakin semua kita akan jadi pribadi-pribadi yang beda. Nah, Gus Dur, presiden kita, yang udah almarhum. Dia pernah cerita ada 4 macam sifat bangsa. Satu, bangsa yang sedikit bicara, sedikit kerja juga, saudara. Dia kasih contoh. Itu negara Angola, negara Nigeria, saudara. Ngomongnya dikit, kerjanya juga dikit, saudara. Ada bangsa yang sedikit bicara, kerjanya luar biasa. Banyak kerja. Nggak heran negara yang maju. Bangsa Korea, Jepang, ngomongnya nggak banyak. Kerjanya yang luar biasa. Koko saya kerja sama Jepang, kerjanya. Orang lain kelar jam 4, jam 5, jam 6 masih kerja, saudara. Habis kerja minum, saudara. Minum bir, saudara. Ya. Nah, ada lagi bangsa yang banyak bicara, banyak kerja. Maju juga negaranya. Orang Amerika ngomongnya banyak, saudara. Orang Cina, tidur juga ngomong, saudara. Ya, maju juga negara ini, saudara. Ada satu lagi, banyak bicara, kerjanya dikit, saudara. Nah, itu Bangladesh katanya. Sri Lanka, India. Kalau India ditambah nyanyi lagi. Bukan ngomong aja, saudara. Yang banyak nyanyi juga banyak, saudara. Nah, orang yang dengar Gus Dur ngomong gitu, kalau Indonesia masuknya mana? Katanya. Enggak masuk mana-mana Indonesia mah. Loh, kok bisa begitu, Gus? Indonesia beda. Apa yang diomongin sama apa yang dikerjain beda, katanya. Jadi rada bingung Indonesia ini. Ini negeri ajaib, saudara. Karena itu kita bersyukur kita ada di Indonesia. Ya, lucu-lucu jadi. Ada yang nyinyir terus, saudara. Ya, sepanjang tahun dia lagi yang nyinyir. Enggak di mana-mana tuh, di kelas ada suka nyinyir, saudara ya. Tapi disuruh kerja nggak bisa, saudara. Nah, tapi doa saya, adik-adik, bapak ibu semua di sini adalah pribadi-pribadi yang above average. Katakan amin. Excellent atau keunggulan is not being a number one. Ya, boleh kita jadi nomor 1. Siapa sih yang nggak mau jadi nomor 1? Tapi apakah harus seperti itu terus? Tapi yang terlebih penting adalah kita jadi the best one. Kita jadi pribadi-pribadi yang terbaik. Yang seperti Tuhan mau. Cukup itu. Kalau itu udah kita punya modal besar buat kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Modal besar untuk kita semakin hari semakin berubah, semakin sukses, semakin berhasil, semakin luar biasa.
Karena udah ditepuk tanganin, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, nanti kita lanjutkan 2 poin lagi.